Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik, pada saat ini kita akan membuka ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan hanya dekat Allah.
Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Allah hadir. Shalom. Di waktunya Bapak Ibu kita akan memuji-puji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian sorak-sorai, yaitu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita.
kita berdoa terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu sampai saat ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil untuk persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa ini dan nanti kita bersama-sama akan menutup dengan doa-doa kami. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami di minggu-minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang ajaib yang selalu menolong kami, Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu saat ini mengagung-agungkan nama-Mu, memuji-muji Tuhan dengan mulut bibir kami, bahkan dengan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu datang di hadapan-Mu, mengaku kami bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang penuh kekurangan. Maka daripada itu Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan jika kami berdosa di hadapan Tuhan di minggu-minggu ini Bapa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon biar darah-Mu, kuasa-Mu yang menyucikan hidup kami Bapa. Kami sungguh percaya ketika kami datang di hadapan-Mu, maka Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh disucikan, boleh dilayakkan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat GMI Bukit Jaitun Batam. Biar Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, secara khusus jemaat GMI Bukit Jaitun Batam. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan berkati. Jika saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan menolong jemaat GMI Bukit Jaitun Batam. Jika ada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan boleh menolong. Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan yang boleh memulihkan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat pendeta Bapak Abraham yang saat ini sedang berada di rumah sakit pasca operasi di bagian kakinya. Dalam nama Yesus, Allah tabib, Allah sumber kesembuhan itu, memulihkan hamba-Mu. Engkau berkati setiap para tim medis, obat-obatan yang saat ini Tuhan pakai untuk jadi sarana kesembuhan, bahkan pemulihan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Bapak. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus buat Ibu Silta yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh, juga Tuhan pulihkan hamba-Mu, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat Ibu Linda yang pada tanggal 30 Juni ini akan berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang telah memberkati hamba-Mu di tahun-tahun yang lalu, maka Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu di tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu, setiap impian, setiap cita-citanya Tuhan yang memberkati Bapa, bahkan keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang sangat luas ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa ini, baik pemimpin, bahkan setiap masyarakat yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapa. Saat ini sedang menangani virus corona, biarlah Tuhan tolong setiap pemerintah yang ada, sehingga mereka dengan tepat mengambil tindakan yang tepat yang datang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap para tim medis juga yang bekerja di garis depan. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seperti takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan buat pasien-pasien yang ada, yang terlanjur terjangkit virus corona. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap orang-orang percaya, orang-orang kudus, umat-umat Tuhan. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan jauhkan kami dari virus corona saat ini Bapak. Dalam nama Yesus kami percaya, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga beribadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan memberkati umat-umat-Mu, Tuhan menolong, Tuhan menjaga mereka, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani secara khusus Tuhan. Buat saat ini Ibu Pendeta Sukacita yang akan menyampaikan khotbah, kiranya Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu, kiranya yang disampaikan murni firman Tuhan, sehingga jemaat Tuhan diberkati pada saat ini Bapak. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati hidupnya, bahkan Engkau memberkati keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa ini Tuhan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid, bahkan kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita membuka kitab kita yang terdapat di Mazmur pasal 118 ayat 24 sampai 29. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 29. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Mazmur pasal 118 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita darenanya. Ya Tuhan, berilah padanya keselamatan, ya Tuhan, berilah padanya kemunculan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan kami pada tabung-tabung pesta. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih sejati. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba waktunya kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyikan pujian yang mengatakan, bagi Dia segala puji. Yesus, selamat
yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau tetap baik dalam segala kehidupan kami, Bapa. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu memperbaharui hidup kami. Firman-Mu mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu juga menjadi jalan keluar atas seluruh persoalan kami. Berbicara Engkau Tuhan sesuai dengan isi firman-Mu yang akan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Ya Bapak Ibu, kita hari ini menemukan bagian firman Tuhan lagi. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan yang ke-6. Sudah setengah tahun kita melewati tahun 2020. Dalam masa-masa pandemi ini sudah kurang lebih 4 sampai 5 bulan kita memasukinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah aku derita di Antioquia dan di Ikonia
bersama-sama dengan Timotius. Sehingga itu sangat penting bagi Timotius, dan juga Paulus mencoba mempersiapkan Timotius ini supaya dia tidak gagal menjadi seorang generasi yang terus menyuarakan kebenaran Allah di tengah-tengah zamannya. Karena Paulus mengerti betul situasi yang akan dihadapi oleh Timotius, yang akan dia hadapi di dalam pelayanan yang akan dia kerjakan ke depannya. Dan disinilah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah zaman yang serba canggih, di tengah-tengah zaman yang serba modern ini, di tengah-tengah zaman yang sebenarnya orang melakukan apa yang dia mau ini sesuai dengan keinginannya, Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan atau generasi-generasi yang hidup di zaman ini tetap hidup di dalam kebenaran. Memang itu tidak gampang. Tetapi di sini kita diminta untuk kita tetap bertahan, untuk kita tidak menyerah di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin meniadakan yang namanya kebenaran itu dalam kondisi yang relatif. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, kita harus tetap melakukan kebenaran itu apapun yang akan terjadi. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu dalam kondisi situasi zaman sekarang? Seperti yang saya katakan dulu minggu lalu, saat ini orang ketika hamil di luar nikah itu sah-sah aja ketika mereka melakukan itu suka sama suka, dan ketika mereka pada akhirnya dinikahkan, itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Orang tidak merasa itu lagi satu kesalahan atau dosa yang begitu menjijikan ataupun yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga untuk kita tidak tahu ke depannya situasi zaman ini seperti apa lagi. Karena orang akan kehilangan nilai-nilai kebenaran yang absolut itu, nilai-nilai kebenaran yang mutlak itu menjadi kebenaran yang relatif. Sehingga kita sebagai generasi yang sekarang, ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan, ataupun sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu di dalam kondisi zaman sekarang ini. Bagaimana kita mempersiapkannya? Bagaimana kita mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu? Kita melihatnya dalam beberapa poin melalui teks firman Tuhan yang kita baca dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai 17 ini. Yang pertama, dalam mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu yang sudah mulai langka di zaman ini atau di tengah-tengah goncangan dunia yang serba canggih dan modern ini dan serba instan ini, kita harus mempersiapkan mereka melalui keteladanan hidup. Di dalam ayat yang ke-10 itu jelas dikatakan bahwa tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku,
generasi sekarang juga rusak. Karena apa? Keteladanan hidup orang-orang yang lebih tua dari dia tidak memberikan satu contoh. Sehingga ketika dia melihat itu sejak kecil, ketika dia melakukan itu, dia tidak menganggap itu satu kesalahan. Karena apa? Saya melihat kok dilakukan. Tetapi ketika kita memberikan nilai-nilai keteladanan hidup, maka anak itu pun akan bertanya, kenapa aku tidak bisa melakukan ini, sedangkan si A melakukannya tidak apa-apa kok menurut orang tuanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak mulai dari keteladanan hidup, maka generasi itu jangan pernah bermimpi kalau mereka itu akan hidup dalam kebenaran. Karena kita sendiri sebagai pemimpin, kita sendiri sebagai anak Tuhan, kita sendiri sebagai orang tua, kita sendiri sebagai kakak ataupun itu guru, tidak memberikan teladan dari kehidupan kita. Paulus ini luar biasa. Dia tidak hanya mengatakan ikuti teladannya itu di dalam perkataannya saja, tetapi cara hidup, pendirian, iman. Bayangkan dari iman pun dia melihat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keteladanan hidup itu sangat penting untuk mempersiapkan generasi dalam kebenaran. Karena keteladanan hidup itu akan menentukan mau jadi apa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya dikatakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita hidup, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya terkadang ketika kita hidup di tengah-tengah orang beriman, maka kita seperti orang beriman. Ketika kita hidup di tengah-tengah ibadah, kita hanya adalah orang-orang yang rohaniawan. Tetapi ketika kita di luar sana diperhadapkan tantangan di luar sana untuk generasi-generasi yang hidup saat ini tidaklah mudah. Dengan adanya saat ini internet yang ada, dengan mode atau kuota yang ada, semua anak-anak yang pegang HP dengan begitu bebasnya bisa mengakses apapun yang mereka mau, apapun yang mereka suka mereka bisa buka. Sehingga kita perlu sebagai pemimpin ataupun orang tua ataupun juga sebagai anak-anak Tuhan memberikan teladan. Karena apa? Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga hal-hal praktis yang di rumah yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi anak-anak. Kalau kita biasa di rumah memaki, pasti anak-anak juga di luar memaki itu sesuatu yang biasa. Karena apa? Itu biasa saya dengarkan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita biasa dengan yang namanya memperlakukan orang dengan tidak punya etika, ataupun ketika kita di luar sana melihat bahwa orang melakukan hal-hal yang tidak benar, maka ketika kita melakukannya kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Saya ingat dulu waktu masa-masa dulu, zaman-zaman dulu, dikatakan 15 tahun yang lalu ke atas, ketika orang berpacaran, nah batas-batas pacaran itu masih ada. Kita masih bisa membedakan mana pacar, mana suami istri. Kalau sekarang susah kita bedakan, ini sudah suami istri atau belum, gitu ya. Susah kita bedakan. Kenapa? Sudah tidak ada batasan itu dan tidak semua orang kok melakukannya itu. Bahkan sampai namanya kumpul kebo itu pun sesuatu yang biasa. Karena apa? Sudah banyak kok melakukan itu. Sehingga itu tidak ada perasaan bersalah. Kebenaran itu menjadi relatif. Tetapi kalau kita memberikan nilai-nilai kebenaran, keteladanan hidup itu kepada generasi yang ada, maka mereka akan menganggap itu sesuatu yang tabu. Kita harus mulai itu dari rumah kita masing-masing. Rumah kita masing-masing. Sehingga nilai-nilai kebenaran itu tetap menjadi nilai kebenaran yang mutlak, bukan relatif. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu? Dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 itu berbicara tentang bagaimana mereka dipersiapkan untuk menderita. Banyak generasi sekarang atau anak-anak Tuhan
dikatakan cupu ya, atau kuper gitu, atau dikatakan kita ini diejek gitulah, diejek ataupun kita itu dijauhi. Karena apa? Kita dibilang kita manusia zaman dulu, kampungan. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan itu memang menderita. Tetapi ingat Bapak Ibu, saya sangat senang di dalam ayat yang berikut, kalimat yang berikut itu dikatakan di situ ketika dikatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan ini dia, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius mengetahui ada begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh Paulus, dan dia berkali-kali menyaksikan itu bersama-sama dengan Paulus. Tetapi Timotius tidak menyerah karena Paulus mempersiapkan dia, dan Timotius diperhadapkan juga dengan keadaan ini. Kenapa saya katakan Timotius diperhadapkan? Karena Timotius juga menghadapi yang namanya penganiayaan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang menyesatkan atau penyesat-penyesat. Tetapi dikatakan Tuhan telah melepaskan aku dari situ. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh dikatakan Tuhan telah menyelamatkan saya dari semuanya itu, Tuhan tidak menjanjikan bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, lalu kita tidak akan diperhadapkan dengan masalah. Secara kasat mata manusia, masalah itu akan semakin banyak. Masalah itu akan semakin banyak. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini kita boleh melihat, karena memang dunia ini menganggap itu adalah suatu kebodohan. Dunia ini menganggap itu adalah suatu kebodohan. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak. Bukankah ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda kita dianggap aneh? Tetapi janji firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada kita bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan ketika kita melakukan kebenaran, tetapi Tuhan akan melepaskan kita, dan Tuhan akan menggantikan penderitaan itu melebihi dari apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, dari apa yang kita derita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu jelas. Memang kita akan menderita di tengah-tengah dunia ini ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bukankah Kristus sendiri memberikan keteladanan di dalam penderitaan yang dia alami? Memberikan keteladanan dari penderitaan yang dialami, bahwa di balik penderitaannya itu ada keselamatan bagi seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukanlah suatu jaminan bahwa orang-orang yang melakukan kebenaran saja yang menderita. Mau kita melakukan kebenaran atau tidak, kita tetap mengalami yang namanya penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Mau kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, kita tetap mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi penderitaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus, Tuhan menyelamatkan dia dari semuanya itu, menandakan bahwa ada jalan keluar, ada janji Tuhan yang menjadi jaminan untuk dia boleh lepas dari penderitaan itu. Sehingga generasi-generasi zaman sekarang takut melakukan itu, karena takut ditolak, takut kita dianggap aneh. Tapi ingat, janji Tuhan itu membawa kita kepada upah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang diberikan oleh dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mempersiapkan generasi, yang pertama kali saya katakan itu adalah kita harus mempersiapkan
bahwa memang penderitaan itu ada, tetapi jalan keluar yang diberikan oleh Allah melampaui apa yang kita rindukan, melampaui daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu. Yang ketiga dalam ayatnya 14 sampai 16, memberikan mereka pengajaran yang cukup tentang firman Tuhan. Saya simpulkan dalam 3 ayat itu, mempersiapkan mereka dengan memberikan pengajaran yang cukup tentang firman Tuhan. Di sini katakan Timotius, kenapa dalam masa mudanya dia bisa bertahan menjadi teladan di masa mudanya, baik dalam perkataannya, baik dalam kesuciannya. Dan dikatakan di sana itu semata-mata karena Timotius sudah diperkenalkan tentang kitab suci sejak kecil. Di dalam ayat 15 itu jelas itu dikatakan, dia belajar dari neneknya dan ibunya. Dari neneknya inilah dan ibunya inilah Timotius belajar kebenaran, dan dia bukan hanya diajar mengenal, tetapi dia didorong mempercayainya, sehingga Timotius ada di dalam kebenaran itu. Dan ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikuti Paulus di dalam pelayanannya, sehingga dalam masa-masa dia mengikuti Paulus dalam pelayanannya, itu juga menjadi proses bagi Timotius untuk dia dipersiapkan melalui kebenaran firman Tuhan yang dia lihat dan saksikan melalui pemberitaan dan hidup Paulus. Sehingga Timotius bukan hanya sekedar mengenal kebenaran itu, tapi dia berada di dalam kebenaran itu. Sehingga Timotius dia bukan hanya, Bapak Ibu, berada di dalam pengajaran saja, tapi ketika dia mengalaminya, firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi segala situasi yang ada. Ketika ada penganiayaan, firman Tuhan itu, pengajaran yang dia terima itu menjadi kekuatan bagi dia untuk tetap bertahan. Ketika ada penyesat-penyesat yang ingin menyesatkan ajaran dia, tetapi pengenalan dia yang benar akan kebenaran firman Tuhan sejak kecil memampukan dia untuk tidak tersesat, tetapi tetap berada dalam kebenaran. Sehingga ini sangat penting mengajarkan mereka, karena firman Tuhan itu dikatakan yang akan mengajar, membawa mereka kepada kebenaran itu. Bagaimana seorang generasi bisa melakukan kebenaran kalau dia sendiri tidak tahu teori tentang kebenaran? Itu yang pertama. Kalau dia sendiri tidak tahu siapa itu kebenaran, kalau dia sendiri tidak tahu apa manfaat dari kebenaran itu sendiri. Sehingga ini perlu mereka diberikan pengajaran yang cukup tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memberikan kebenaran bagi mereka. Firman Tuhan itu yang akan menegur mereka. Firman Tuhan itu yang akan membetulkan mereka dari kesalahan yang akhirnya, oh iya salah ini. Kalau tidak, mana tahu mereka itu salah. Dari mana seorang anak tahu kalau hidup dikatakan berzina itu salah kalau dia tidak lihat di firman Tuhan? Bagaimana seorang tahu bahwa seorang yang namanya mabuk-mabukan itu adalah salah karena apa? Firman Tuhan itu jelas katakan bahwa tidak ada bagian di kerajaan surga bagi mereka pemfitnah, katanya juga, yang mencaci maki, yang hanya menyebut Tuhan dalam namanya. Mereka tidak akan pernah tahu itu adalah satu kebenaran yang mutlak kalau mereka tidak diperlengkapi sejak kecil. Karena firman Tuhan itu sesuatu yang sangat mereka butuhkan untuk tetap bertahan dalam segala kondisi. Dia terngiang kita. Ketika ada pergumulan, firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Ketika kita merasa sudah di batang leher, firman Tuhan itu yang akan mengangkat kita. Ketika kita merasa kita sudah mulai tenggelam dan tidak mampu lagi, firman Tuhan itu yang akan menyokong kita dan memberikan kita kemampuan untuk bangkit. Karena apa? Dan ketika kita berbuat dosa, firman Tuhan itu yang akan
hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan mereka, bagaimana mereka tahu itu? Sehingga karena apa Bapak Ibu? Pengalaman hidup kita tidak menjamin bahwa kita dan generasi kita bisa hidup bertahan di segala kondisi. Tetapi firman Tuhan itu akan menjamin mereka untuk mereka bisa mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Dan ini sangat penting. Pengalaman, jangan bicara tentang pengalaman hidup kepada orang. Karena pengalaman hidup yang kita kerjakan dari sejak kita lahir sampai sekarang, seberapa banyak kita lakukan di dalam kebenaran Allah. Dan kalau kita melakukan itu di luar kebenaran Allah, itu tidak menjamin kita menjadi orang-orang yang hebat menghadapi tantangan dan situasi yang ada saat ini. Sehingga Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita mempersiapkan generasi itu dengan pengajaran yang begitu luar biasa dan cukup tentang firman Tuhan. Dan itu harus kita lakukan sejak dini dan terus menerus sampai mereka beranjak dewasa, sampai mereka mengerti secara pribadi tanpa harus kita tuntut. Dan itulah yang dialami oleh Timotius, sehingga dalam usia mudanya dia boleh tetap menjadi berkat. Maka dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Nah, Paulus Timotius menjadi teladan karena dia sudah dipersiapkan ibu dan neneknya. Kalau bapaknya tidak, karena apa? Bapaknya bukanlah orang Yahudi, tetapi ibunya dan neneknya Louis dan Eunike itulah yang terus berjuang untuk mempersiapkan Timotius menjadi satu pribadi yang kuat. Sehingga Bapak Ibu, untuk menghadapi tantangan dan situasi kondisi yang ada di depan kita dan segala pergumulan yang ada dan segala dosa-dosa yang ada, itu semua hanya bisa dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita untuk tetap kokoh berdiri di tengah-tengah tantangan kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, dikatakan di sana, mempersiapkan generasi dalam kebenaran itu adalah mengajarkan mereka melakukan perbuatan baik. Ayatnya yang ke-17 jelas dikatakan di sana. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan itu sudah memperlengkapi kehidupan kita anak-anak Tuhan, kehidupan generasi-generasi saat ini, maka firman Tuhan itu membuat mereka dalam setiap kondisi menjadi kesempatan bagi mereka untuk berbuat baik bagi sesama dan secara khusus bagi Tuhan. Kalau kita sudah berada di dalam kebenaran itu tadi, maka segala kesempatan hidup kita tidak memandang kondisi kita, maka kesempatan itu akan kita bawa menjadi sesuatu yang melakukan yang baik. Saya sangat terharu Bapak Ibu. Dari hari Senin di rumah sakit, satu hari saya pulang ke rumah, tidur balik lagi ke sana. Ada pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan yang saya perjuangkan selama di rumah sakit. Dengan kondisi Bapak Abraham yang awalnya dianggap sepele sekali, tetapi terakhir dan cukup serius dan membuat dan bukan hanya menguras tenaga pikiran, tetapi juga iman sangat dipertaruhkan di sana untuk mengambil keputusan yang ada. Dan singkat cerita, ada hal kecil ya mungkin bagi orang kecil, tapi bagi saya luar biasa. Waktu ditetapkan bahwa hari pertama sampai hari ketiga kami itu harus bayar secara pribadi. Dan waktu saya tanya ancang-ancang pembayaran 3 hari itu kurang lebih 6 juta, otak saya langsung mengatakan, Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih, singkat cerita Tuhan buka jalan. Akhirnya kami tidak membayar secara penuh, tetapi ada sedikit beban yang diberikan kepada kami. Tetapi membuat saya terharu. Waktu itu saya berdoa sampai subuh, berjuang terus. Dan hari berikutnya saya tidak biasa buka
matikan, namanya gaptek ya. Kok ternyata di situ ada nomor rekening. Itu di luar dari pengetahuan. Saya katakan, Tuhan ampuni saya itu. Saya tidak tahu itu, betul saya tidak tahu. Kalau dia tidak beritahu, saya tidak tahu. Tapi singkat cerita, semuanya membawa berkah Bapak Ibu. Jadi saya katakan, saya kata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Saya memang gaptek, bukan 1-2 kali saya melakukan kesalahan kalau pegang HP ini. Bahkan yang pernah nomornya Pak Abraham terhapus, semua saya pernah lakukan itu. Tetapi ternyata membawa berkat. Bahkan selain yang tadinya hanya ada yang 16 tahun yang lalu, yang Tuhan pakai, saya katakan, Dek, dari mana kamu tahu kalau kita lagi butuh saat ini butuh dana? Saya katakan, dari mana kamu tahu? Apa kamu tahu bahwa HP itu lagi sakit? Nyanda, kita tidak ada tahu apa-apa. Jadi dari mana kamu tahu? Kok bisa kamu hari ini dan posisi saya lagi di rumah sakit? Kita tidak tahu apa-apa, Kak. Kita hanya tahu lihat foto kakak, teringat, ya udah kita mau kirim lewat messenger, begitu kita minta dan kakak langsung respon, katanya berarti berkat untuk kakak. Dan saya melihat Bapak Ibu, saya melihat anak ini dulu masih SMA gitu ya, 16 tahun yang lalu, dan kita tidak ada relasi yang selalu entah kirim firman Tuhan saya atau saya pernah telepon atau tanya kabarnya, tidak. Tetapi itulah cara-cara Tuhan. Dan lalu saya katakan, rezeki anak soleha katanya ya, bahasa yang sering kita dengar, rezeki anak soleha. Nah Bapak Ibu, perbuatan baik yang pernah mungkin kita lakukan, kalau bukan hari ini kita petik, akan ada waktunya. Di saat kita memang betul-betul sangat membutuhkannya, di saat itu Tuhan berbicara kepada orang lain. Di saat itu kita berbicara, Tuhan berbicara kepada orang lain. Sehingga di sini menunjukkan bahwa setiap generasi itu ketika melakukan perbuatan baik dalam segala kesempatan, jangan melihat bahwa upahnya itu kita dapatkan saat itu dari orang itu atau orang lain, tetapi kita melihat upahnya itu kita dapat dari Tuhan, seperti David membimbing tadi. Bagaimana kita dapat dari Tuhan? Siapapun bisa Tuhan pakai, siapapun bisa Tuhan buka hatinya untuk bisa memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan di sini dirasakan oleh Timotius dan Paulus dalam masa-masa pelayanan mereka, bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik di segala kesempatan, dan mereka juga boleh menuai itu. Dan itu Tuhan izinkan. Makanya dalam nas kita itu tadi, upahnya itu kita dapat dari Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan dari manusia yang mungkin kita tolong. Ada kalanya memang Tuhan izinkan dari orang yang bersangkutan, tetapi tidak selamanya. Sehingga dikatakan, jadikanlah setiap kondisi untuk dapat melakukan perbuatan baik, karena itulah yang dikehendaki Allah, dan kita sudah diperlengkapi Allah untuk melakukan itu. Dan saya bersyukur menolong orang-orang yang jauh sekali, memberikan kekuatan, memberikan dukungan. Ya mungkin karena kita pendeta dan hamba Tuhan, tetapi saya sangat bersyukur di tengah-tengah malam itu 24 jam mungkin saya ada berapa puluh kali naik turun tangga, tapi saya mendapat kekuatan dari adik rohani sendiri. Dibilang adik rohani, ya adik rohani lah, yang sudah belasan tahun yang lalu Tuhan pakai. Sehingga Bapak Ibu dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Pakailah setiap kondisi. Terlepas kita pun saat ini membutuhkan, tetapi jikalau ada orang yang lebih membutuhkan, mari kita ulurkan tangan kita. Karena apa? Kita tidak pernah bisa duga cara Tuhan memberkati kita. Begitulah yang harus kita ajarkan, kita persiapkan untuk generasi-generasi yang hidup zaman sekarang. Jangan katakan, kalau kau buat baik, aku bisa buat baik. Kalau kau jahat, aku lebih jahat. Jangan pakai pepatah itu. Pepatah itu hanya bagi orang yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi bagi kita yang mengenal kebenaran, mari dalam setiap kondisi, apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita menerima upahnya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan sebagai akhir dari khotbah saya ini, mari Bapak Ibu kita terus hidup berjuang, memperlengkapi generasi-generasi dalam kebenaran, dan memperlengkapi diri
melalui teladan hidup kita, melalui penderitaan yang kita alami, melalui memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang terakhir melalui perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga upahnya akan kita terima, dan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Jadi mari jadilah kita menjadi generasi-generasi yang sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Yesus Kau kebenaran yang